pernah. Jadi Setelah gini, tutup jendela. semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Tapi Iya. era ini mulai bekerja dari bulan kapan? Baru banget, baru belum ada Baru belum nyampe 1 bulan. Belum Dan nyampe. gajinya juga katanya ditahan. Belum ada gajian. Ya. Belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Jadi ya kita lihat aja Tapi prosesnya. benar si ND Pokoknya itu saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Ya, mohon Tapi doanya. Udah itu. Halo, Bestinya Ketani. Besti, diduga kasus Erin mantan istri Andre Taulani yang dilaporkan oleh ART-nya atas dugaan penganiayaan terus bergulir dan banyak jadi sorotan loh, Besti. Terlebih, meski telah mengcounter dengan membuat laporan balik atas dugaan pencemaran nama baik pada ART-nya, kini beredar kabar kalau ART mantan istri Andre Taulani itu sudah melakukan visum. Hal ini pun bak bola panas di media sosial. Lalu bagaimana praktisi hukum melihat guliran dugaan kasus Erin versus ART yang kini masih terus bergulir jadi sorotan? Mantan istrinya AT ini kita sebutnya E ya. E ini apakah dia memang melakukan hal tersebut karena sudah ada visum ya. Nah, sebetulnya pasti ada dampak sebab juga. Kita tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Pasti ada satu hal yang kemungkinan pasti akan terjadi. Nah, seperti ini yang saya tekankan bahwa kasus ini harus sampai tuntas. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Ya, kasus ART ini harus sampai tuntas dan harus lihat duduk persoalannya. Saya sangat mendukung para ART jangan takut gitu ya. Artinya kalau memang ada majikan seperti itu, yang lain-lain itu yang lain-lain ya, katakanlah yang mirip seperti ini, ya harus langsung laporkan polisi gitu. Karena ini negara kita negara hukum. Bagaimanapun juga saya sebagian daripada penegak hukum, itu bagian daripada pengacara atau advokat. Pasti akan bantu juga untuk mendampingi para korban-korban penganiayaan tersebut. Ya kalau dari sisi itu berarti udah lain pasal. Jadi artinya satu sisi dia dilaporkan karena dia mungkin sudah merasa terbukti dan merasa malu juga, kan? Sehingga dicari-carikan kesalahan-kesalahan ART tersebut. Apa kesalahannya? Mungkin ada satu media sosial yang mungkin dianggap mencemarkan seseorang mantan istrinya AT ini, si E ini, ya jadi dia nggak terima, ya mau nggak mau dia melaporkan balik kan. Tapi undang-undangnya udah pasal beda di undang-undang ITE, pasti arah ke arah sana. Tapi undang ITE ini juga harus dicermati juga, tidak bisa dianggap suatu pidana. Kita cermati karena ada aturan baru kan harus dilihat di undang-undang ITE ini. Apakah dia benar-benar mencemarkan nama baik itu dalam sisi apa gitu? Nanti akan diteliti dulu oleh para penyidik. Hal-hal seperti ini ART ini. Jangan lihat dari mereka itu satu public figure ya. Ya biarpun dia nggak public figure, ya harus laporkan aja. Tapi karena kebetulan ini yang melakukan ini diduga public figure, public figure, artinya di sini jadi beritanya menjadi menjadi mencuat. Jadi nggak bisa salahkan juga ART ini. Ya, Erin memang dengan tegas tak hanya membantah tudingan sang ART yang telah melaporkannya ke kepolisian dengan dugaan kekerasan, tapi juga melakukan pelaporan balik dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Dan sama dengan laporan ART-nya, laporan Erin pun dikonfirmasi pihak kepolisian telah diterima. Namun belum ada penjadwalan pemanggilan untuk pemeriksaan karena masih penerimaan laporan, Besti. Lalu benarkah Erin dalam laporan ART-nya dengan dugaan kekerasan membuat Erin akan terjerat pasal 466. Terlebih Undang-Undang Tenaga Kerja Rumah Tangga sudah diresmikan loh per 21 April 2026. Saudara inisial RT tersebut melaporkan bahwa ia mengalami pencemaran nama baik dan atau fitnah. Dan dalam perkara ini untuk terlapornya masih dalam penyidik. Pak, barang buktinya sendiri apa Pak? Kan ini terkait fitnahan ya? Jadi kalau barang bukti tentunya nanti saja rekan-rekan, nanti biar setelah pendalaman nanti baru disampaikan secara teknis. Dulu nanti ada tahapan-tahapan ya. Ada berapa akun Pak yang dilaporkan Pak? Belum arah seluruh. Informasi media semua. Nanti pemanggilan juga. Saya belum ada informasi masalah mediasi. Karena dalam hal ini saya melihat dalam laporan dari salah satu mantan ART-nya di Polres Jakarta Selatan itu ada satu laporan yang berkaitan dengan penganiayaan. Itu dikenakan pasal 466 undang-undang ya. Jadi artinya bahwa situ jelas masuk dalam perkara penganiayaan. Nah, penganiayaan ini kan pasti ada sebab dan akibat. Nah, dalam hal ini mantan istrinya
AT ini kita sebutnya E ya. E ini apakah dia memang melakukan hal tersebut karena sudah ada visum ya. Nah, sebetulnya pasti ada dampak tersebut juga. Kita tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Pasti ada satu hal yang kemungkinan pasti ada terjadi. Apakah itu akan terjadi mungkin karena emosional ataupun mungkin ada yang sifatnya yang dianggap itu menghambat dari suatu pekerjaan ART. Ya mungkin aja penahanan gaji dan gaji ditahan oleh majikannya sehingga ada suatu keberontakan atau apa, jadilah hal tersebut jadi penganiayaan. Dan ini juga ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang baru diresmikan 21 April 2026. Jadi ya untuk para pekerja rumah tangga juga kalau emang merasa tertekan atau tersiksa ya perlu juga dia melaporkan majikannya karena dilindungi oleh undang-undang ini yang baru diresmikan 21 April 2026. Ya untuk para majikan-majikan ya harus manusiawi juga ya, walaupun dia pekerja rumah tangga, maksudnya kita juga harus manusiawi terhadap mereka gitu loh, kan mereka juga manusia ya, kita harus tunjukin bahwa kita tunjukin kasih sayang, sama-sama lah kita butuh majikan butuh pekerja rumah tangga juga butuh uang gitu, jadi semangat ada timbal baliknya gitu. Menjadi sorotan pasca gegernya dilaporkan oleh ART atas dugaan kekerasan, Erin pun diduga memberi warning. Hal tersebut diduga dari story Instagramnya baru-baru ini pasti, di mana Erin terlihat mengunggah ulang unggahan tentang bicara buruk dan jangan merasa lebih baik. Sementara terkait viralnya ART rumah Erin yang telah melaporkan mantan istrinya, ternyata hal tersebut belum diketahui Andre Taulani secara langsung. Bukan hanya karena sudah berpisah rumah, Andre yang mengaku memang masih membayar gaji ART, namun menyebut kalau ia hanya mentransfer ke Erin, yang kemudian disampaikan Erin kepada ART-nya. Dan ramainya laporan sang ART juga diduga lantaran gegernya di sosial media tentang akun yang diduga mengaitkan perihal dugaan kekerasan pada ART, yang ada juga katanya dalam gugatan cerai Andre kepada Erin. Kubu Erin sendiri memastikan kalau tidak ada penahanan gaji dan juga kekerasan. Lalu bagaimana dengan Andre Taulani? Benarkah saat ia masih bersama Andre, ia pernah menyaksikan hal tersebut? Wah, saya nggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar beritanya, jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Tapi kalau untuk ART-nya kenal nggak sama Edi? Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena kan saya udah nggak di rumah sama mereka, karena udah masing-masing, jadi saya nggak tahu. Saya cuma tahu dari berita aja, dikasih tahu sama orang-orang gitu. Ya untuk kejadian seperti apanya saya juga belum tahu apa. Jadi tahu berita dari sosmed aja ya Pak? Dari sosial media. Tapi kalau untuk ART sendiri Pak Haji yang bayarnya sebagai atau? Iya, sebagai bayar? Kalau ART memang saya yang bayar, tapi kan saya transfer ke beliau. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART. Jadi memang pas masih pernikahan memang perilaku terhadap asistennya atau karyawan seperti itu. Saya nggak mau komentar, minta maaf banget. Ya, minta maaf. Nanti takut jadi kemana-mana ya. Sorry banget. Itu menanggapi kasus ini mungkin dari Pak Haji sendiri seperti apa sih Haji? Ya, saya juga belum tahu seperti apa tindak lanjutnya, prosesnya juga sampai mana saya belum tahu. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan baik. Kabarnya HP sama gaji juga ditahan juga nih Pak Haji. Mungkin seperti apa? Kan saya nggak tahu itu. Ya, terima kasih ya. Itu menjadi satu alasan untuk perceraiannya si Pak Haji karena Itu nggak tahu, saya nggak bisa komentar. Ya, makasih ya. Makasih Pak Haji. terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Jadi gini, semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Tapi era ini mulai bekerja dari bulan kapan? Baru banget, belum ada Baru belum nyampe 1 bulan. belum Dan nyampe. gajinya juga katanya ditahan. Belum ada gajian, Belum 1 bulan. belum 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Jadi ya kita lihat aja Tapi prosesnya. benar si ND Pokoknya itu saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Ya, mohon Tapi doanya udah itu. itu. Klien kami ini merasa sangat sakit ya, karena mau kayak gimana pun ini tidak benar, tidak ada apapun yang dilakukan di media sosial itu, dan media sosialnya pun akan kami kejar atas inisial ND
pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, dan dalang-dalang di belakang. Jadi yang jelas apapun yang disampaikan di media sosial itu tidak benar, tidak pernah ada. Dan kami perwakilan daripada klien kami tetap terbuka. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik-baik. Cuman kalau misalnya tidak ada itikat baik dan tetap menyebarkan, tidak ada komunikasi secara baik, tentu langkah hukum secara tegas kami akan terus lanjutkan. Mencuatnya dugaan kekerasan Erin terhadap ART di rumahnya diduga mulai terendus publik lantaran dugaan unggahan di sosial media dengan akun Nia Damanik 7, di mana ada penjelasan tentang dugaan kronologi penganiayaan seorang ART oleh Erin di rumahnya. Disebut oleh akun tersebut kalau temannya yang konten bahkan HP-nya diduga dibanting dan gajinya juga masih ditahan. Gak cuma itu aja, dalam tulisannya akun Nia Damanik juga membahas tentang dugaan dokumen perceraian Andre Taulany yang diduga juga berisi tentang Erin yang pernah melakukan KDRT pada ART. Ya Besti, kita lihat aja nanti prosesnya. Yang pasti kalau ada kekerasan gak apa-apa dilaporkan. Tapi siapapun yang melaporkan tetap harus siap tanggung jawab atas laporan kebenarannya. Semoga cepat selesai ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.